Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Selamat sore sahabat Matik di rumah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Semoga selalu diberikan kesehatan, selalu dihadirkan kekuatan, dan selalu menjadi kawan bagi keberkahan. Sehingga kita bisa menjalani ibadah puasa dengan khusyuk dan khidmat, begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Nantinya kita akan merayakan di hari raya Idul Fitri, hari kemenangan yang hakiki. Kembali lagi bersama kami dalam acara Ramadan Ceria, Cerminan Iman dan Takwa. Saya selaku host akan mendampingi sahabat-sahabat Matik selama beberapa menit ke depan dengan obrolan yang menarik, bermanfaat, dan narasumber yang luar biasa. Sahabat Matik, sebagaimana kita semua mengamini bahwasanya anak-anak adalah masa depan bangsa Indonesia. Kalau kita menginginkan masa depan Indonesia yang cemerlang, maka didiklah, bekalilah anak-anak kita dengan ilmu dan adab. Salah satu sarana yang termutakhir untuk mempelajari ilmu dan adab adalah melalui tarbiyah dan taklim dalam ruang lingkup pondok pesantren. Apa itu pondok pesantren yang ideal? Dan mengapa pondok pesantren bisa membawa anak-anak kita menuju masa depan yang cemerlang? Lalu bagaimana dengan pondok pesantren dalam tanda kutip yang justru menghiasi media-media massa dengan berita seputar bullying, kekerasan, asusila maupun yang lainnya. Untuk itulah kami menghadirkan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Direktur Lembaga Pendidikan Istiqomah Sambas Purbalingga, Jawa Tengah, Ustadz Ikhwandi Arifin, SAG, MPDI. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Arifin. Bagaimana kabarnya Pak Arifin? Alhamdulillah baik. Gimana Ustadz Pandu? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah. Ibadahnya lancar? Alhamdulillah lancar, sehat. Alhamdulillah. Ustadz Pandu juga sehat? Alhamdulillah. Ya kemarin sedikit ada halangan. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah sekarang bisa kembali seperti semula. Ya. Kesehatan adalah nikmat yang tertinggi, kata Imam Sya'rawi. Al-afiyatu huwa tamamur rizki, huwa tamamud darajatir rizki. Kenikmatan yang tertinggi. Jadi memang kesehatan itu kadang rezeki yang tidak dianggap sebagai rezeki ya Pak? Iya betul. Kita terlena. Dianggapnya rizki adalah berupa harta kekayaan atau harta benda. Padahal itu adalah serendah-rendahnya rizki, ya, kata Imam Sya'rawi. Kita bersyukur masih diberikan banyak. Jadi sahabat Matik, jangan lupa mensyukuri nikmat kesehatan. Bukan begitu Ustaz? Insyaallah, insyaallah. Yeah. Sedang ada kesibukan apa ini Ustaz? Ini tidak banyak sebenarnya kesibukan, lebih banyak pada pengembangan konsep lembaga pendidikan Istiqomah Sambas saja, terkait dengan bagaimana kita harus mewujudkan satu sistem yang lebih baik, lebih progresif lagi dari waktu ke waktu, termasuk pula saat ini sedang pengembangan fisik, sarana prasarana untuk SMP reguler, untuk program mulazamah, persiapan pembangunan masjid yang ada di Jalan Abe Sumarmo, dan juga kegiatan-kegiatan yang lain tentunya. Tapi hal yang biasa lah itu kita lakukan bersama. Sahabat Matik, mari kita doakan semoga segala sesuatu yang dilakukan oleh kami dalam Lembaga Pendidikan Istiqomah Sambas mendapatkan kelancaran, amin, amin, dan mendapatkan keberkahan. Allahumma amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini Ustadz, kita itu ingin membicarakan tentang pesantren yang ramah untuk anak.
Karena kadang-kadang di luar sana itu pergaulan itu sedang tidak stabil, sehingga pesantren itu menjadi opsi terakhir. Tetapi ada pesantren-pesantren yang juga bermasalah di situ. Jadi kita ingin membicarakan tentang lembaga pendidikan kita. Siapa tahu lembaga pendidikan kita bisa menjadi alternatif di luar sana, di mana banyak lembaga pendidikan seperti kita yang tidak dipercaya. Mungkin langsung pertanyaan yang pertama ya Ustadz. Baik. Menurut Ustadz, pandangan pesantren ideal itu seperti apa? Oke, terima kasih Ustadz Pandu. Memang kita cukup miris dan prihatin ya ketika melihat kabar-kabar di luar sana terkait dengan informasi-informasi miring berkait dengan tata kelola pesantren. Ada ketidaksesuaian pelayanan, ada ketidaksesuaian perilaku yang dilakukan oleh para pengelola maupun pula para santri antara satu dengan yang lain, yang tentunya itu menimbulkan keresahan bagi orang-orang yang selama ini percaya dengan pendidikan terbaik yang ada di pesantren. Namun demikian, kita harus tetap yakin dan optimis bahwa pesantren ini adalah pendidikan paling ideal di negeri kita ini. Pendidikan yang terbaik insya Allah untuk mengantarkan generasi-generasi masa depan. Pendidikan yang sangat menjanjikan ya, tentang pembentukan karakter, watak, dan sebagainya. Semua itu ada di pesantren. Pesantren tidak hanya terbatas pada pembelajaran di ruang belajar dalam kelas saja, tetapi meliputi seluruh aspek kehidupan. Itu ada di pesantren. Dan ini patut untuk kita appreciate, patut untuk kita kembangkan secara terus-menerus. Kalau tadi dikatakan pesantren yang ideal itu yang seperti apa? Tentu bisa kita tinjau dari berbagai aspek. Yang pertama, bagaimana berkait dengan tata kelola kurikulumnya. Kurikulum pesantren ini sekarang sangat beragam, sangat variatif. Ada yang menciri khaskan kepada satu disiplin keilmuan tertentu, misalkan tahfidzul Quran. Kemudian ada yang khusus fokus pada lughah, ada yang khusus pada dirosah Islamiyahnya, ataupun pula kepada pesantren keterampilan juga sekarang ada. Ya, itu. Ya, life skill, pengembangan itu. Nah, kalau menurut kami, pesantren yang ideal adalah pesantren yang bisa memenuhi unsur-unsur rukun daripada pesantren itu sendiri. Kalau kita menyimak apa yang pernah digulirkan oleh Profesor Zamakhsyari Dhofir ya, dalam bukunya yang sangat monumental, di buku Tradisi Pesantren, beliau mengatakan bahwa pesantren itu hendaknya memenuhi rukun-rukunnya. Yang pertama harus ada seorang kiai, ya. Kemudian ada santri, kemudian di situ ada asramanya, ada masjidnya, dan yang lebih khas lagi adalah ada pembelajaran kitab-kitab klasiknya, kitab kuning lah atau kitab gundul orang mengatakan. Dan kelima komponen ini tidak boleh berkurang dalam sebuah tata kelola pesantren. Dan saat ini perkembangannya sudah cukup pesat ya. Ada pesantren dengan ciri khas tradisional, ada yang semi tradisional, ada yang sudah pesantren modern. Ini sudah ragamnya sangat banyak Ustadz Pandu, dan antum sebagai alumni dari Al-Azhar yang sebelumnya juga sudah nyantri cukup lama tentunya memahami hal seperti ini. Gitu Ustadz. Jadi memang sangat beragam ya yang namanya ideal menurut siapa dulu. Tapi kalau ideal menurut kami adalah ideal yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Ikhwandi Arifin. Kira-kira nih Ustadz, hambatan-hambatan apa yang mungkin akan terjadi ketika kita menginginkan pesantren ideal yang disampaikan oleh Ustadz tadi? Ya, tentu tidak sedikit ya hambatan yang kita temui ketika ingin mewujudkan sebuah pesantren yang ideal.
Di mana pesantren yang kita harapkan ini kan selain tadi rukun-rukun yang harus terpenuhi, juga budaya yang dikembangkan di pesantren itu harus tumbuh dan subur dengan baik, gitu ya. Misalnya budaya terkait dengan hubungan antara santri dan kiai, itu kan juga menjadi kekhasan tersendiri. Budaya ketawaduan seorang santri kepada kiainya, budaya tentang kesederhanaan, budaya tentang kemandirian, budaya berani prihatin untuk mencapai tujuan, kemudian budaya saling tolong menolong antara satu dengan yang lain. Ini mewujudkan yang seperti itu kan tidak mudah, dan itu membutuhkan kebersamaan dari seluruh komponen yang ada di sebuah lembaga pendidikan yang dinamakan dengan pesantren. Nah, hambatan internal tentu bermula dari kiai dan para asatid, ustadzat itu sendiri, kemudian sarana prasarana yang ada, kemudian lagi secara eksternal, budaya hedon yang saat ini menggelayuti pikiran masyarakat termasuk para santri, itu juga sebuah persoalan tersendiri. Kita teringat kalimat hikmah yang disampaikan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Beliau mengatakan sesuatu yang sangat menyentil perhatian kita. Beliau mengatakan, man kanat himmatuhu ma yadkhulu batnahu fakanat qayyimatuhu ma yakhruju minhu. Itu sangat menyinggung perasaan kita, bahwa seseorang itu dinilai salah satunya dari sejauh mana mereka itu melakukan fokus konsentrasinya. Barang siapa yang perhatiannya adalah kepada apa yang masuk kepada perutnya, maka jati diri orang itu tidak jauh beda seperti apa yang keluar dari perutnya. Ini kan menyentil sekali ya. Mangkanat himmatuhu ma yadkhulu batnahu fakanat qayyimatuhu ma yakhruju minhum. Santri-santri saat ini tentu berbeda dengan santri dulu gitu. Santri-santri saat ini mereka berangkat ke pesantren itu dengan kondisi ekonomi yang mampu, yang mapan gitu. Jauh berbeda dengan santri-santri ketika era awal-awal bergulir di tahun 40-an, 60-an dan sebagainya. Betul-betul mereka memang orang-orang yang prihatin, memang orang-orang yang ingin mencari keilmuan yang sebanyak-banyaknya. Bahkan kadang ada pula saat ini menuju ke pesantren karena pelarian. Nakal di luar, akhirnya orang tuanya mengancam, kamu kalau nggak punya nilai sekian, kamu kalau begini-begini dan begitu, kalau nakal dan sebagainya nanti saya taruh di pesantren tuh. Akhirnya kan pesantren menjadi tempat buangan. Nah, tentu itu juga hambatan secara eksternal, budaya-budaya yang ada di lingkungan masyarakat kita. Jadi secara internal hambatan yang kita temui tidak sedikit, ya. Bagaimana menciptakan bi'ah kepesantrenan yang sesungguhnya. Kemudian secara eksternal juga budaya-budaya yang saat ini berkembang di luar sana juga menjadi sebuah tantangan tersendiri yang harus kita tundukkan dan kita hadapi bersama. Begitu Ustaz. Jadi memang hambatan-hambatan untuk mengelola pesantren juga menjadi santri itu zaman sekarang memang sangat banyak sekali Ustaz. Saya jadi ingat dulu ketika awal mau berangkat ke pesantren. Waktu itu saya lulus SD, langsung ke pesantren itu. Masya Allah. Sama ibu saya dinasihati cuma satu Ustaz. Mas, besok kalau makan itu nunggu lapar aja. Nunggu lapar. Tapi kamu ngambilnya emang harus awal karena antri kan. Di sini sudah tidak antri. Ya Ustaz ya. Kalau di pondok saya dulu masih antri. Jadi harus ngambilnya awal. Kalau tidak awal nanti nggak kebagian. Tapi makannya jangan dimakan Mas. Nunggu nanti aja. Loh, kenapa Bu? Supaya kamu doyan. Karena kalau lapar mau nggak mau kita akan menghabiskan makanan tersebut. Karena dulu itu saya pemilih Ustaz.
makanan tuh nggak bisa makan sayur-sayuran, tapi gara-gara di pesantren saya jadi alhamdulillah bisa gara-gara Ya. mendapatkan pesan untuk makan ketika sudah lapar banget. Karena menurut para ulama sufi itu makanan paling enak itu adalah ketika kita dalam kondisi lapar. Ya. Yaitu sekedar intermezzo. Iya betul. Lauk paling enak adalah ketika lapar gitu. Tetapi saat ini santri kita ini berlebih kondisi makan itu. Menunya itu lebih. Bahkan sekarang yang kita kadang fenomena yang kadang kita prihatinkan ya. Ketika orang tua protes, santri merasa tidak berkenan, itu bukan pada persoalan-persoalan bagaimana tata kelola layanan pendidikannya, tetapi yang kadang diprotes itu karena menu makanannya, karena kurang sesuai dengan selera, bukan dari persoalan ketercukupan nutrisi gizinya, bukan, tapi lebih pada bagaimana selera yang diinginkan oleh anak-anak itu. Itu yang menjadi kekhawatiran kita kadang. Maka pesantren ini tetap harus menjaga independensi, kemandirian. Kita tidak mudah goyah dengan kritikan dan sebagainya, dan kita juga tidak alergi dengan kritikan, tetapi tetap harus punya nilai-nilai prinsip yang harus dipegang, bahwa apa yang kita lakukan adalah memang itu yang terbaik untuk para santri kita, terbaik mengantarkan para santri kita menuju kepada masa depannya. Kita tidak ingin memberikan overprotective kepada para santri. Mereka harus kita berikan kebebasan, keleluasaan, tetapi juga mereka harus paham bahwa di pesantren ini memang masa-masa untuk pendidikan bagi mereka. Dan yang paling penting itu tirakatnya, ya Ustaz. Ya. Santri itu harus tirakat. Ya, karena ketika kita tidak tirakat, bagaimana akan memunculkan hidayah, bagaimana akan memunculkan taufik, bagaimana akan memunculkan inayah. Ini kan semuanya berangkai. Hidayah, pencerahan dari Allah itu sampai ke kita. Kemudian taufik, kekuatan Allah itu juga datang kepada kita dengan berbagai macam penderitaan, kekurangan, keterbatasan. Tapi manakala Allah berikan taufik itu, kita akan bisa bertahan untuk belajar, bertahan untuk bisa menggali keilmuan dengan sebaik-baiknya. Termasuk pula inayahnya Allah, campur tangannya Allah pun akan hadir manakala kita mau prihatin, mau tirakat ya, mau berupaya secara spiritual kita untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengelola pesantren tentu tidak bisa hanya dengan kacamata matematis ya, ilmu manajemen modern saja tentu tidak cukup dari itu. Tapi bagaimana manajemen langit ini harus kita raih, kita bumikan untuk bisa mengelola ini dengan sebaik-baiknya. Sangat luar biasa sekali sahabat Matik. Ini perlu dicermati ya. Bagi siapapun yang memiliki anak sedang di pesantren ya, maupun siapapun yang ingin menjadi seorang santri. Atau yang sudah menjadi santri juga nggak masalah, karena diri kita itu perlu terus melakukan perbaikan sehingga bisa menjadi hambanya Allah yang bertakwa. Insya Allah. Kembali ke rukun tadi nih Ustadz. Ya. Kan ada rukun yang pertama kan kiai. Ya. Itu menurut Ustadz urgensinya seorang kiai dalam pesantren itu bagaimana? Kiai menjadi sentral layanan pendidikan yang ada di sebuah pondok pesantren. Kita ingat yang selalu dislogankan oleh para kiai kita yang ada di pesantren yang cukup tua, misalnya di Gontor misalkan ya, itu kan termasuk kategori pesantren yang modern dan tua itu. Dari sana sering dikatakan bahwa at-tariqatu ahammu minal maddah walakinnal mudarrisu ahammu minat tariqah. Bahwa metodologi itu lebih penting daripada sekedar materinya. Tetapi yang perlu diingat pula adalah
sosok seorang mudarris, sosok seorang pendidik, sosok seorang kiai, ini akan jauh lebih penting lagi daripada metodologi yang dikembangkan itu sendiri. Metodologinya mungkin sederhana, tetapi sosok figur yang ada di hadapan para santri adalah sosok yang betul-betul menginspirasi, itu akan jauh lebih mendatangkan keilmuan yang lebih bermanfaat. Terutama pula ketika kita gali bukan lagi sosok seorang walakinnal mudarrisu ahammu minat thariqah, tapi bisa pula walakinnar ruhul mudarrisu ahammu minal mudarris. Ruhnya seorang mudaris ini betul-betul bisa lebih penting lagi daripada sosok mudaris-mudaris yang ada di satuan-satuan pendidikan yang ada. Nah, disitulah mudaris yang baik tentu harus bisa memunculkan uswah hasanah, bisa memunculkan qudwah hasanah juga. Bahkan ada juga yang mengatakan bisa memunculkan sebagai sohbah, ya, sebagai sahabat, ya, memandang egaliter satu dengan yang lain. Para ulama ada yang membedakan antara uswah dan qudwah ini. Ada yang memandang bahwa uswah ini lebih kepada, kalau secara subjek itu tertuju kepada Rasulullah Muhammad SAW. Qudwah ini lebih banyak kepada orang-orang solih maupun pula orang awam. Tapi ada pula yang membedakan tentang uswah dan juga qudwah ini adalah secara spesifikasi persoalannya. Ketika uswah ini lebih banyak pada persoalan keilmuan dan akhlaknya, sedangkan qudwah ini pada persoalan-persoalan bi'ah yaumiyahnya, perilaku-perilaku kesehariannya, yang itu juga harus dicontohkan kepada para santri kita. Dan metode terbaik, ya, dalam pendidikan itu adalah melalui uswah hasanah maupun pula qudwah ini. Banyak di antara kita mampu bermau'idhah hasanah dengan baik. Retorika kita tertata dengan baik, gitu ya. Pemilihan diksinya baik, gitu. Luar biasa. Tetapi kemampuan dalam bermau'idhah hasanah ini tentu tidak akan memiliki nilai berarti manakala tidak dimunculkan qudwah maupun pula uswah hasanah yang baik. Nah, seorang kiai, seorang asatidz, ustadzat, tentu semuanya dituntut untuk bisa memiliki uswah maupun pula qudwah hasanah itu. Itu yang kita harapkan dan tidak mudah mencari itu, Ustaz. Ya, sebagai lembaga pendidikan tentu kita sering ya melakukan seleksi kepada para calon-calon mudaris kita, calon-calon asatidz kita gitu. Dan dari sekian banyaknya yang kita seleksi, kriteria-kriteria yang kita harapkan tidak selalu kita temukan. Secara akademis oke, kita banyak mendapatkan itu. Tetapi ketika sudah menggali secara sosok uswahnya kira-kira bagaimana, qudwahnya kira-kira bagaimana, ini tidak mudah untuk kita temukan. Gitu, Ustaz. Karena memang dalam pondok pesantren itu banyak sekali yang menyaksikan, Ustaz. Jadi apa saja yang kita perbuat itu pasti akan disaksikan oleh seorang santri. Dan itu pasti santri akan bisa saja menyerang para pendidik kalau tidak titen istilahnya. Betul, itu. Betul. Jadi ya kita sama-sama semoga tidak hanya mendidik santri, tapi kita juga harus mendidik diri kita untuk lebih baik. Mungkin begitu ya, Ustaz. Kita bersyukur ya ada di Lembaga Pendidikan Istiqomah Sambas yang juga merupakan istilahnya bagian dari keluarga besar Yayasan Istiqomah Sambas. Karena di Yayasan Istiqomah Sambas yang kita pahami dalam menggerakkan roda layanan pendidikan ini bukan hanya dilandasi oleh pikir saja, oleh logika-logika saja dalam mendirikan lembaga ini, tetapi juga dilandasi dengan zikir. Itu yang kita bersyukur di situ. Bagaimana kekuatan Ibu Hajah Iftitah,
beserta putra-putri beliau untuk menciptakan bi'ah diniyah dalam keluarganya, dalam kesehariannya, itu yang menjadi benteng luar biasa terhadap perkembangan pesantren kita. Apalah artinya diri kita yang dhaif ini, yang lemah ini, yang penuh dengan keterbatasan ini, kalau tidak di backup oleh beliau-beliau dari muassasah kita, dari yayasan kita, yang senantiasa mengedepankan zikirnya, mengedepankan takarubnya kepada Allah, ya tentu kita tidak memiliki arti apa-apa dalam mengelola lembaga ini. Kita bersyukur beliau tidak pernah lepas dari Al-Quran, tidak pernah dari majelis-majelis ilmu, tidak pernah lepas dari bersedekah, berderma. Yang saya yakin ya, semua yang beliau-beliau lakukan di yayasan itu adalah dalam rangka melakukan penjagaan terhadap seluruh layanan-layanan pendidikan, khususnya pula adalah layanan-layanan pesantren yang dimiliki di satuan-satuan pendidikan ini. Ini yang luar biasa. Kita tidak banyak temukan di tempat lain. Kita doakan semoga beliau diberikan keberkahan dan umur yang panjang. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi ini juga yang menarik ini, di yayasan kita itu tidak ada yang namanya berhenti belajar ya Pak. Oke, Ustaz. Semuanya ada yang namanya kajian, pembelajaran. Bahkan tidak hanya untuk santri, tapi untuk guru-gurunya. Itu sangat luar biasa menurut saya pribadi. Jadi kita dituntut untuk terus berkembang. Kemudian ini kita lanjut ke topik selanjutnya, Ustaz. Baik. Ya. Terkait kasus-kasus yang beberapa bulan ini itu ramai di media massa atau media online seperti bullying, kekerasan, asusila. Itu bagaimana sih upaya-upaya dari Ustadz untuk hal-hal tersebut itu tidak masuk ke dalam pondok pesantren milik kita semua? Ya, seperti yang dari awal tadi saya sampaikan, memang ketika mendengar kasus-kasus ada bullying, ada kekerasan, mungkin juga body shaming gitu ya, berkait asusila, itu cukup miris dan kita prihatin gitu. Asusila bahkan banyak dilakukan justru oleh pengelola-pengelola yang notabene menamakan dirinya sebagai pengelola pondok pesantren. Kita tidak perlu sebutlah ya identitas mereka dari kota mana, tapi banyak itu menghiasi media-media cetak maupun media-media kaca, layar kaca ya, media-media mainstream di lingkungan kita. Kita tentu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak jumawa mengatakan bahwa kita steril semuanya dari persoalan-persoalan itu. Kita tidak jumawa, tetapi kita hanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan persoalan-persoalan yang semacam itu bisa terhindarkan dari pesantren kita, dari lembaga kita, dari yayasan kita. Dan tentu melalui upaya-upaya strategis yang dilakukan oleh lembaga, termasuk memastikan seluruh pengawasan di setiap aspek ini berjalan dengan baik, memastikan bahwa setiap santri itu tidak takut melaporkan kepada pengasuhnya, memastikan bahwa lingkungan-lingkungan yang di sekitarnya itu terbuka, terang, tidak ada celah-celah yang menimbulkan potensi untuk penyimpangan-penyimpangan yang seperti itu selalu kita upayakan. Ya, termasuk bagaimana ranjangnya itu mereka harus tidurnya satu-satu, atas bawah, bukan kemudian berhimpitan satu dengan yang lain. Karena ketika berhimpitan satu dengan yang lain, lampunya dimatikan ketika tidur, itu kan bisa jadi di luar prediksi kita. Sangat mungkin itu terjadi. Termasuk lagi peluang-peluang kegiatan yang longgar waktunya, sehingga memungkinkan satu dengan yang lain bertemu. Penyimpangan-penyimpangan itu tidak hanya lawan jenis, bisa jadi sesama jenis juga itu menjadi persoalan yang saat ini sangat meresahkan masyarakat kita. Nah, ini adalah hal-hal yang memang harus
diupayakan, diantisipasi. Saya tadi menyampaikan tentang inayah ya. Ketika kita memahami inayahnya Allah dengan kita bergantung kepada Allah, Allah ikut campur tangan, ya. Allah ikut membantu bagaimana kita mengelola ini, insya Allah kita akan terbebas dan terselamatkan itu. Tentu bukan semata-mata dari sistem yang kita ciptakan saja, tapi kita memohon agar para santri kita ini betul-betul dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka fikir dan zikir itu kita satu padukan untuk bisa mengelola lembaga ini dengan sebaik-baiknya. Dan miris, benar-benar miris terjadi. Akhir-akhir ini ya, saya beberapa hari yang lalu bincang-bincang dengan komunitas organisasi profesi pendidik gitu, dengan aparat penegak hukum, dengan beberapa kalangan, bahwa ternyata di Purbalingga sendiri berkait dengan persoalan peredaran pil koplo ini luar biasa. Ya, dan ini masif, bukan hanya di wilayah Purbalingga, di wilayah-wilayah lain juga sama. Dan proteksi untuk menahan laju pertumbuhan itu sulit sekali. Nilai-nilai komersialisasi dan industrialisasinya sangat kuat gitu. Nah, bagaimana kita mau membentengi itu kalau tidak melalui pesantren gitu. Dan pendidikan yang paling ideal ya hanya ada di pesantren saat ini, khususnya untuk usia-usia bagi mereka yang lulus SD atau MI. Mereka berada di jenjang SMP dan SMA, pendidikan menengah pertama dan menengah atas, itu paling ideal untuk saat ini adalah pesantren. Meskipun kita melihat ya, misalnya pesantren itu ada yang tradisional, ada yang semi tradisional, ada yang sudah modern gitu ya. Kita melihat tidak ingin terjebak pada pemilihan diksi modern atau tidaknya. Istilahnya. Boarding. Sekarang ada boarding school, ada tahfidzul Quran, ada mutqinul Quran, ada macam-macam lah sistem-sistem itu. Tapi kita tidak ingin terjebak pada itu. Tapi esensi daripada nyantri itu yang seperti apa? Bagaimana mereka bisa berada dalam sebuah kawah candra di muka untuk menuju pada masa depannya gitu. Itu yang lebih kita ingin ambil untuk bisa menjadi satu bentuk warna pendidikan di tempat kita. Boarding memang sebuah istilah keren saat ini ya. Tapi nilai-nilai kepesantrenan itu tidak boleh kita hilangkan. Jangan sampai boarding hanya menjadi tempat pindah tidurnya anak dari rumah ke asrama. Itu yang kita tidak ingin gitu. Ya. Maka di tempat kita juga kita boarding school basisnya, modern basisnya gitu. Kurikulum yang kita akomodir juga modern. Kurikulum pemerintah kita ambil, tafaqquh fiddinnya kita berikan, kurikulum kekhasan pesantren kita, bahkan juga yang dari Aliyah ini kita sudah mengacu pada kurikulum muadalah di Al-Azhar Kairo. Nah, ini juga bagian yang tidak terpisahkan oleh kita semua untuk selalu kita create terus-menerus. Ya, inovasi, pengembangan ini harus kita kembangkan. Terima kasih sekali kami selaku direktur lembaga sangat berterima kasih kepada teman-teman yang ada di Aliyah ini mengembangkan kurikulum-kurikulum yang saat ini sangat customize ya sesuai dengan kebutuhan kita. Bagaimana ingin mengantarkan anak-anak yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi favorit yang ada di Indonesia. Bagaimana telah terpetakan anak yang akan melanjutkan perguruan-perguruan tinggi yang favorit di luar negeri misalkan. Dari awal sudah terpetakan. Nah, dan ini adalah satu jawaban mudah-mudahan ya atas apa yang diinginkan, diharapkan oleh masyarakat tentang pendidikan ideal itu. Terima kasih Ustaz Arifin. Sama-sama. Jadi memang dolal wal huda itu biadillahi ta'ala. Maka kita semoga selalu ya terus mendoakan santri-santri kita supaya selalu diberikan yang namanya hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang namanya huda, petunjuk supaya tidak
menyimpang seperti kasus-kasus yang ada di luar sana. Karena sekali lagi, kalau upaya sudah dilakukan, sisanya kita tinggal berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga juga madrasah kita aliyah itu mendapatkan pasarnya sendiri, Ustaz. Karena segala upaya sudah kita lakukan, maka insya Allah akan menghasilkan apa yang kita inginkan. Proses ya Ustadz, tidak mudah memang ketika membuat sebuah lembaga pendidikan ini mendapatkan trust atau kepercayaan dari masyarakat. Proses itu ada yang cepat, ada yang mungkin sedang, ada yang mungkin step by step ya. Kita harus sabar untuk mengelola lembaga kita ini, termasuk aliyah ini. Apalagi aliyah ini kan basisnya tahfidzul Quran. Yang namanya pesantren tahfidz itu Ustaz, anak yang mau masuk saja itu sudah terpikir ya beban yang nanti harus mereka jalani selama ada di pesantren itu. Contoh misalkan kita membuka pesantren tahfidz dengan pesantren yang sifatnya reguler, pasti akan laris yang reguler. Karena apa? Mereka tidak begitu terbebani dengan target-target tahfidz yang memang tidak ringan gitu. Tanpa hidayah dari Allah, tanpa taufik dari Allah itu tidak akan mungkin bisa. Dan kita meyakini santri yang memilih lembaga kita, mereka adalah santri-santri yang memang dituntun oleh Allah untuk menjaga kalam-kalam Allah, untuk menjaga firman-firman Allah. Sehingga mereka ini adalah orang-orang pilihan. Ya, secara otomatis mereka orang-orang pilihan. Jadi kita tidak bisa menyia-nyiakan mereka, tidak bisa mengabaikan niat mereka. Mereka orang-orang pilihan. Orang tua pilihan juga yang mengantarkan anak-anaknya ke tempat kita. Jadi belum ada proses apa-apa, baru daftar di tempat kita. Saya yakin itu sudah anak-anak pilihan gitu. Anak-anak terbaik itu. Dan itu harus kita apresiasi niat tersebut. Dan mudah-mudahan berkembang secara terus-menerus. Allahumma amin. Nah, terakhir ini. Tidak terasa ya, kita sudah ngobrol, kok sudah pertanyaan terakhir saja. Atau mau ditambah, Ustaz? Monggo. Jadi, mungkin ini dulu, Ustaz. Pesan untuk masyarakat, supaya tetap percaya pada pesantren secara umum, dan khususnya yang dikelola oleh lembaga kita. Ya. Setiap aktivitas, setiap kegiatan, setiap tujuan pasti ada hambatannya. Setiap kebaikan pasti ada nilai-nilai negatifnya. Setiap berita baik pasti ada juga sisi berita-berita yang tidak baiknya. Demikian pula pesantren. Pasti ada pula sisi-sisi gelap, sisi-sisi negatifnya daripada pesantren itu. Itu tidak bisa kita pungkiri. Tetapi yakinlah bahwa dengan kita melakukan aktivitas pendidikan di pesantren, insya Allah nilai manfaatnya akan jauh lebih besar bila mana dibandingkan dengan kita melakukan pendidikan-pendidikan secara konvensional yang ada di luaran sana. Jadi harapan kami janganlah kemudian masyarakat khawatir dan juga kemudian terpancing dengan berita negatif yang ada di lingkup pesantren. Pesantren itu ibaratnya kertas putih, ya, putih bersih. Ya. Ketika ada noda sedikit saja itu terlihat sekali gitu. Nah, jangan kemudian noda yang sedikit itu yang kemudian kita bombardir, kita eksploitir menjadi sebuah berita-berita yang tidak produktif yang pada akhirnya mendiskreditkan pesantren itu sendiri. Termasuk kita juga ada di Istiqomah Sambas ini. Kita selalu berupaya seoptimal mungkin dari yayasan, dari lembaga, tentu dari pengelola semuanya saling bahu-membahu, saling berupaya untuk bisa mewujudkan pesantren kita menjadi pesantren yang ideal. Kita memang belum besar, ya kategori pesantren besar kalau menurut Profesor Zamakhsyari Taufik itu kan yang di atas 2000. Pesantren sedang itu 1000 sampai 2000. Pesantren kecil itu di bawah 1000 gitu ya. Kita mungkin masih masuk pada kategori pesantren kecil gitu ya. Tetapi kecilnya kita bukan berarti mengecilkan niat dan langkah kita.
kecilnya jumlah kuantitas kita dengan pengelolaan yang bagus, insya Allah tidak mengalahkan besarnya dari segi kuantitas yang ada di luar sana. Karena kader-kader yang kita cetak ini, insya Allah kader-kader yang militan, kader-kader yang betul-betul punya kompetensi yang mantap, kompetensi yang diharapkan oleh masyarakat dalam bertafakuh fiddin, dalam pengembangan ilmu pengetahuan teknologinya, kemudian pula dalam akhlak dan perilaku karakternya, kemudian pula dalam tahfidzul Qur'annya, dan aktivitas lain, insya Allah semuanya berkembang di lembaga kita. Fasilitas juga lengkap ya, olahraga, pengembangan diri dan sebagainya, life skill dan sebagainya, insya Allah tempat kita ada. Sehingga harapan kami masyarakat tidak perlu pesimis bagaimana untuk menyekolahkan anak-anaknya di Istiqomah Sambas ini, khususnya adalah di Madrasah Aliyah Tahfidzul Quran Istiqomah Sambas, Purbalingga, Jawa Tengah, Indonesia. Ya. Siapa tahu yang nonton dari seluruh penjuru dunia kan nggak tahu Purbalingga di mana sih. Iya, makanya perlu ditegaskan Purbalingga juga Jawa Tengahnya. Dan banyak, mohon maaf ya, alumni luar negeri banyak yang sudah melirik ingin menjadi pendidik di tempat kita. Berapa kita kedatangan alumni luar negeri ingin bergabung dengan lembaga kita, tapi kita juga melihat ya potensi dan peluang yang memungkinkan pengembangan itu. Banyak saat ini melirik ke Istiqomah Sambas, ingin dijadikan sebagai tempat ladang dakwah mereka. Ya. Kalau boleh tahu dari negara mana saja itu, Ustaz? Ada yang dari Sudan kemarin, kemudian dari Kairo, dari Yaman juga ada, dan banyaklah yang ingin bergabung dengan kita. Yang dari Eropa belum ada ya, Ustaz? Turki kami belum. Ya, Turki belum. Mudah-mudahan tidak lama lagi ada gitu ya. Turki kan masuk Eropa ya. Tapi ke Timur Tengahnya masih kental juga ya, Turki. Jadi sahabat Matik, pesantren itu saat ini ibarat pohon yang tumbuh tinggi. Jadi gampang diterpa oleh angin atau isu-isu yang ingin mengkerdilkan pesantren. Tetapi percayalah, pesantren itu masih lembaga pendidikan terbaik. Jadi jangan ragu untuk menitipkan anak-anak untuk belajar di pesantren. Kalau memang pesantren kita adalah pesantren yang dipercaya, silakan titipkan di pesantren yang dikelola oleh lembaga pendidikan Istiqomah Sambas, khususnya Madrasah Aliyah Tahfidzul Quran Istiqomah Sambas. Mungkin itu saja, Ustaz Arifin. Terima kasih atas kesempatan waktunya. Ya, semoga obrolan ini bisa bermanfaat, amin, bisa mendapatkan keberkahan dan bisa memberikan sesuatu yang baik lainnya. Amin. Mungkin dari saya selaku host meminta maaf apabila ada silap kata, ada kekurangan dan lainnya, dan kami juga mohon maaf ya, barangkali apa yang kami sampaikan ada yang menyinggung perasaan, entah itu sesama pengelola pesantren atau orang tua murid ataupun santri atau siapa saja dari masyarakat. Bila mana ada hal yang kurang berkenan, kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan tentu kita selalu melandasi niat baik untuk mengembangkan lembaga pendidikan ini dalam rangka Gosangumati, sebagaimana yang dicita-citakan oleh pendiri yayasan ini. Gosangumati, hanya itu, untuk investasi akhirat, untuk mencari kebahagiaan di akhirat. Jadi kita ingin memburu hayatan thayyibah, kehidupan yang lebih baik, ya, kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang berada dalam bingkai ketaatan kepada Allah, kehidupan yang senantiasa tersinari oleh nilai-nilai syariatnya Allah, dan itu yang menjadi cita-cita kita bersama. Itu, Ustaz. Allahumma amin, semoga diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih kepada sahabat Matik yang sudah menyaksikan acara kami. Ditunggu acara Ramadan ceria, cerminan iman dan takwa di lain hari. Kami undur diri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.